Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang namanya kolesterol baik atau HDL ya, High Density Lipoprotein. Dan ada juga yang namanya kolesterol jahat, LDL, Low Density Lipoprotein. Nah, sesuai namanya, yang baik berarti bagus, ya yang jahat berarti bikin masalah kalau seandainya kadarnya tidak normal. Nah, gimana caranya kita bisa membuat ataupun menaikkan kadar HDL ataupun kolesterol baik? Teman-teman, ya ada cara meningkatkan kolesterol baik atau HDL dan menurunkan LDL ya, kolesterol jahat. Nah, teman-teman ya harus rajin dan konsisten dalam menerapkannya. Yang pertama itu olahraga. Nah, luangkan waktu untuk olahraga karena olahraga ini baik untuk kesehatan tubuh kita secara keseluruhan termasuk jantung ya. Nah, karena dengan olahraga, nah teman-teman ini sudah meningkatkan ya kadar kolesterol baik ya, karena itu adalah salah satu caranya. Nah, jadi menurut AHA ya, American Heart Association, jadi menyarankan untuk olahraga 30 menit. Nah, jadi teman-teman 30 menit ini dalam waktu satu hari, ataupun misalkan 150 menit dalam waktu satu minggu. Jadi dalam satu minggu teman-teman olahraga 5 hari. Nah, disesuaikan ya olahraganya mau apa saja, tapi kalau bisa disesuaikan dengan kondisi fisik. Ya misalkan orangnya obesitas ya, nggak boleh loncat-loncat, nanti sendinya sakit rusak. Jadi jalan kaki. Jadi disesuaikan saja, jangan olahraga memaksakan, tapi akhirnya nanti teman-teman hanya bisa olahraga 1-2 hari, setelahnya libur panjang. Nah, berenang boleh, ya bersepeda boleh, ya ataupun olahraga favorit lainnya boleh, intinya sesuai dengan kemampuan fisik. Yang kedua, makanan tinggi serat. Teman-teman, ya konsumsi makanan yang mengandung tinggi serat ini bagus ya untuk membuat kolesterol normal. Apalagi tinggi serat larut, ya misalkan gandum utuh, oatmeal, ya sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan ya. Nah teman-teman ya, serat ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Kemudian juga ini bisa meningkatkan kolesterol baik, ya menurunkan kolesterol jahat ya. Nah jadi teman-teman ya menjaga kesehatan jantung dan juga otaknya. Yang ketiga, perhatikan asupan lemak. Harus melihat nih asupan lemaknya gimana, jangan sampai berlebihan, apalagi lemak-lemak yang tidak sehat. Nah, lemak jenuh sebenarnya ini bermanfaat ya untuk tubuh kita. Nah, tetapi kalau konsumsinya berlebihan juga nggak bagus. Nah, teman-teman ya, misalkan teman-teman mengkonsumsi daging merah, ini kan ada lemak jenuhnya. Ya, kemudian teman-teman konsumsi susu ya. Nah, ini juga ada lemak jenuhnya. Nah, ini bisa meningkatkan HDL dan menurunkan LDL ya, kolesterol jahat. Nah, tapi konsumsinya jangan sampai berlebihan. Ya, teman-teman misalkan makan daging, ya bagian lemaknya dibuang. Ya, kemudian cara masaknya yang sehat. Ya, kemudian kalau susu, pilihlah susu yang low fat ataupun rendah lemak. Nah, kemudian kalau masak daging lebih baik dipanggang ya dibandingkan dengan digoreng, digulai dan sejenisnya. Kalau misalkan terpaksa digoreng, ya pakai minyak zaitun ataupun canola ya, ataupun minyak sayur biasa, tapi 1 sendok. Udah cukup lah ya, 1-2 sendok. Yang keempat, hindari mengkonsumsi lemak trans. Untuk lemak trans, ya ini memang harus dihindari ataupun harus benar-benar dilihat. Ya dilihat, kemudian teman-teman aplikasikan. Ya karena teman-teman ini adalah cara terbaik ya supaya kadar kolesterol baik tetap normal, kemudian kolesterol jahatnya tidak tinggi. Kenapa begitu, Dok? Jadi kalau misalkan ya teman-teman mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak trans, ya ini bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kadar kolesterol baik. Nah, lemak trans ini ya artinya adalah lemak yang terbentuk ketika minyak itu berubah menjadi lemak padat. Nah, misalkan teman-teman ya makanan goreng-gorengan, ya kemudian makanan ringan ya. Jadi itu adalah makanan yang tinggi lemak trans ya, makanan cepat saji dan sejenisnya. Yang kelima, konsumsi lemak omega 3. Asam lemak omega 3 ini membantu meningkatkan kadar kolesterol baik HDL dan juga menurunkan LDL ya ataupun lemak jahat. Nah, teman-teman, asam lemak omega 3 ini teman-teman dapatkan dari misalkan ya ikan kembung ya, kemudian ikan tuna, ikan tongkol ya, kemudian ikan salmon, kemudian kacang almond misalkan, kacang kenari ya. Nah, ini adalah makanan yang bagus ya teman-teman konsumsi. Yang keenam,
jaga berat badan ideal. Misalkan teman-teman berat badannya obesitas ataupun berat badannya berlebih, ya ini tentu akan mempengaruhi kadar kolesterol baik di dalam darah kita, di tubuh kita. Jadi kalau seandainya berat badannya berlebih, ya misalkan di atas IMT dari Kemenkes ini ya, ranknya, cara hitungnya. Nah teman-teman ya lihat tabel ini, kalau seandainya berat badannya berlebih, turunkan. Atau diet ya, olahraga teratur, jaga pola makan, jaga jumlah makanan, jaga jenis makanan ya, supaya berat badannya bisa turun. Nah teman-teman ya, jadi disarankan memang untuk menurunkan berat badan tapi dengan cara yang sehat. Ya, misalkan teman-teman olahraganya 30 menit ya sehari atau 150 menit ya dalam waktu 1 minggu. Yang ketujuh, berhenti merokok. Nah, teman-teman ya lagi-lagi rokok ya. Baik rokok elektrik, rokok konvensional, tembakau ya sebaiknya berhenti bagi yang merokok, bagi yang tidak merokok jauhi asap rokok. Nah, jadi teman-teman ya rokok itu mengandung banyak sekali ya zat kimia, zat toksik yang tentu berbahaya bagi tubuh kita, juga bisa mengganggu kerja sistem tubuh kita, ya termasuk dalam kolesterol baik dan juga kolesterol jahat. Jadi perlu dijauhi atau berhenti. Nah teman-teman ya kalau kita merokok kan itu tubuh kita kan artinya ya terpapar zat kimia, ya zat toksik, ya artinya bisa mengalami peradangan kronis, ya akhirnya juga pembuluh darah juga bisa serupa ya. Nah teman-teman pembuluh darahnya nanti bisa kaku, bisa tegang, ya kemudian meningkatkan resiko penyempitan pembuluh darah, ya akhirnya macam-macam ya, stroke bisa, jantung bisa. Nah jadi teman-teman perlu diingat, ya kadar kolesterol baik atau HDL ya perlu dijaga dalam batas normal, kemudian LDL kolesterol jahat perlu diturunkan ya dalam batas normal juga, supaya tidak menimbulkan masalah kesehatan ya baik jantung ataupun masalah otak, stroke. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share ya, di subscribe channel ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu dan menginspirasi. Jangan lupa ya di subscribe pokoknya channel ini. Salam sehat, sampai jumpa.